Guru kita bersama Ustadz Husni Suwardi SPD. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Yang kita hormati bersama pelaksana harian pimpinan pesantren Menara Al-Manar Ustadz Apendi Nurdin SPDI. Yang kita hormati bersama Ketua BKM Masjid Al-Manar Ustadz Darul Kamal, serta seluruh ustadz dan ustazah yang telah berhadir pada malam berbahagia ini, serta para santri, putra dan putri yang kami banggakan. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Akhun Muammar Ashraf, santri kelas 6 Pesantren Menara Al-Manar. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita pada malam berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan pimpinan pesantren Modern Al-Manar yang akan disampaikan oleh pelaksana harian pimpinan Ustaz Apendi Nurdin SPDI. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat iradahnya, ridha dan inayahnya, kita sama-sama semuanya malam hari ini dapat hadir di masjid yang insya Allah mulia. Salawat beriring salam tak lupa kami sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan. Di depan kita semua guru kita, ustadz kita, Ustadz Husni Suwardi SPD. Terima kasih Ustadz Husni sudah berkenan memenuhi undangan, karena Ustadz Husni ini cukup padat jadwalnya dan tahun ini kita undang, mungkin tahun depan lagi Ustaz Darul ya, 2 tahun kemudian. Kita masih ingat 2 tahun lagi baru mau diundang Ustaz Husni ini. Alhamdulillah hari ini beliau sudah bersama kita, datang ke pesantren dengan sehat walafiat, dan kita doakan juga nanti pulang sehat walafiat. Selanjutnya yang kami hormati Ketua BKM. Di depan kita juga di samping kiri Ustadz Husni, namanya Ustadz Darul Kamal. Kalau belum ada yang kenal, beliau yang pakai baju hitam kuning ya, di depan kita. Selanjutnya yang kita hormati Ustadz Safrijal Ahmad, sebelah kanan Ustadz Husni, Kepala Tata Usaha dan Statistik. Dan juga yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah yang sudah berhadir pada malam hari ini, anak-anak kami, santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Pada malam hari ini insya Allah saya tidak akan panjang berbicara, sebagaimana yang kita lihat di depan kita dengan tema peringatan Isra Mi'raj. Nanti akan dijelaskan, akan diuraikan panjang lebar tentang Isra Mi'raj, di mana ini adalah peristiwa penting di dalam sejarah Islam,
Allah menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya, memperjalankan nabinya, kekasihnya dari Masjidil Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat, bawa ke langit ketujuh dalam guna untuk apa? Menerima perintah ibadah salat. Maka ini peristiwa yang begitu penting, nanti akan dijabarkan oleh Ustadz Husni Suwardi. Harapan kita, kami di sini, kepada anak-anak semuanya, tolong disimak baik-baik. Jangan ada yang bicara dengan temannya, jangan ada yang tidur. Perhatikan, ini momentum yang sangat berharga, ya. Jadi harapan besar ini waktunya tidak lama. Kemudian selanjutnya saya mungkin lupa, Ustadz Husni, salam juga dari pimpinan kita Ustadz Ikram M. Amin MPD. Beliau kebetulan lagi dalam ibadah umroh. Ustadz Fakhruddin juga lagi di Jakarta, Ustadz. Jadi kedua-duanya tidak berada di tempat yang insya Allah biasanya setiap ada agenda Isra Mi'raj selalu Ustadz Ikram tidak pernah absen bersama kita di sini. Ini saja mungkin sambutan dari Ustadz. Mohon semuanya disimak baik-baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kita aturkan kepada pelaksana harian pimpinan Pesantren Madrasah Al-Manar, Ustaz Effendi Nurdin SPDI, atas sambutan pada malam berbahagia ini. Dan selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dakwah Islamiyah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Husni Suwardi SPDI. Dan kami mohon sekaligus doa Ustaz. Nanti sekaligus doa Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat, dan kami selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ikan dalam kolam, ikan berenang berputar-putar. Apabila tidak semangat menjawab salam, saya doakan selopnya tertukar. Berarti kalau ada yang hilang selop ketukar, berarti karena nggak semangat jawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah aman selop, nggak ada yang tertukar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini memang Allah betul-betul sayang dan cinta kepada kita. Tadi hujan, ternyata ketika pelaksanaan Isra Mi'raj akan dilaksanakan, hujannya berhenti. Bukan berarti kita tidak suka hujan. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jangan itu kita mengeluh. Begitu dikasih hujan, ya Allah hujan. Pas panas, ya Allah panas. Dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta panas. Bingung malaikat, diturunkan hujan, air panas. Begitu dikasih hujan air panas, langsung bilang maunya ada kopi. Nah itulah dia.
Artinya memang manusia tidak akan pernah puas. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 5. Kapan puas? Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Tapi alhamdulillah memang Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah perintahkan malaikat Mikail, jangan kasih turun hujan dulu di Al-Manar. Anak-anak mau Isra Mi'raj. Nanti yang di luar nanti basah kena hujan. Yang di asrama nggak bisa datang. Berhenti sebentar hujannya. Kayak mana ya Allah, udah waktunya hujan, pindahin kemana ya Allah? Belang bintang. Jadi belang bintang hujan sebentar. Nanti habis acara ceramah udah pulang semua, kasih turun hujan balik lagi. Makanya kita tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rindu sama Rasul, Rasul rindu nggak sama kita? Kalau kita cinta sama Rasul, Rasul cinta nggak sama kita? Makanya cuma Rasulullah saja yang layak mendapatkan selawat. Ngapain kita rindu sama Taeyong? Dia rindu pun nggak sama kita. Ngapain kita cinta sama Lee Min Ho? Ingat pun nggak dia sama kita. Kalian yang sedang berjuang walaupun belum punya ayang, selawat itu cuma untuk Nabi. Salat kita tadi waktu Isya Allah boleh tolak. Bacaan Quran kita Allah nggak mau terima, boleh, itu hak Allah. Tapi satu hal yang tidak akan pernah Allah tolak, apa itu? Ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini selawat kepada kekasihnya. Malaikat itu terbang keliling dunia. Setiap hari dia catat, dia cari, dia tengok. Bukan orang yang sedang sholat, bukan orang yang sedang baca Quran, tapi mereka yang sedang berselawat kepada Rasulullah. Tengok Haddad Alwi ketika konser, pakai anting orang itu, betato dia, nangis dia waktu berselawat. Kita waktu berselawat nggak nangis. Kalau sholat ada bab-bab tertentu yang harus dipenuhi. Harus tutup aurat, harus dalam kondisi suci, harus di tempat yang bersih dan suci. Tapi selawat nggak mesti. Sholat harus sambil wuduk, selawat enggak. Mama kita lagi siangin tanah, mau ganti tanah supaya bunganya subur, sambil dia ambil pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan tai sapi, najis kan? Tapi dia bisa sambil berselawat. Allahumma salli, cacing rupanya. Mama-mama ini kan kalau tengok cacing kan geli dia. Tapi nggak berhenti, tetap dia sambung dengan selawat. Ya kan? Itulah hebatnya selawat. Walaupun sambil dalam kondisi ketakutan, walaupun dalam kondisi umpamanya kaget, selawatnya nggak berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Nah, kalau selawat harus semangat. Kenapa? Karena selawat ini kepada kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita layak untuk memperbanyak selawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelaksana harian pimpinan Dayah Al-Manar yang saya hormati, Ketua BKM. Memang betul-betul ini Ketua BKM, Badan Kemakmuran. Orangnya pun makmur saya tengok Ustaz. Memang pandai kali kalau milih. Kalau sempat yang kurus namanya bukan Badan Kemakmuran tuh, Badan Kesedihan itu kayaknya. Ustadz Darul Kamal. Ini Ustadz Darul Kamal dengan Darul Imarah kan tetangga itu Ustaz. Bukan ya? Oh, enggak ada urusan itu.
Karena di Aceh Besar tuh ada Kecamatan Darul Kamal, ada Kecamatan Darul Imarah. Ternyata nggak ada hubungannya nih. Ketua pustaka dan apa? Pustaka Ustaz? Hah? Oh, tak tahu saya. Kirain pustaka tadi ini. Memang kalau seandainya di Almanar ini kali ketiga saya kemari. Maulid ini Isra Mi'raj. Makanya saya bilang kayaknya saya setahun yang lalu, Maulid kemarin yang enggak, Maulid sebelumnya saya yang ceramah. Mudah-mudahan jangan nanti begitu tengok Allah mak dia lagi pula, dia lagi. Kayak nggak ada muka yang lain aja. Maunya muka-muka yang baru kan boleh juga. Tapi walaupun saya berada di sini, karena saya lebih suka di sini. Kenapa? Karena di sana sudah bahagia dengan yang lain. Kenapa meriah kali kayaknya sudah bahagia ya dengan yang lain. Hidup ini sebetulnya nikmat kalau kita tahu cara menikmati hidup. Bagaimana cara menikmati hidup? Nggak usah baper. Ustaz, dia udah punya ayang, saya belum. Nggak apa-apa. Bilang, aku sedang menuntut ilmu, ilmu lebih penting daripada kamu. Bilang. Nggak usah susah. Nggak usah sedih. Nabi dulu sedih karena meninggalnya dua orang yang dicintai. Siapa itu? Khadijah sama Abu Thalib. Khadijah itu pendukung dakwahnya Rasulullah. Bahkan Khadijah pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau nanti aku mati, tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk berjuang, tidak ada lagi harta yang bisa dipakai, engkau boleh ambil tulang belulangku, engkau boleh jual untuk dakwah ini. Itu Khadijah. Makanya wajar Nabi itu ketika mimpi ngigaunya yang disebut Khadijah. Walaupun Aisyah pernah cemburu, Khadijah terus. Iyalah, Khadijah itu ketika orang lain belum ada, dia yang pertama sekali mendukung. Betul? Begitu juga dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini kan kalau bisa kita bilang backingnya Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak berani ganggu Nabi karena masih ada Abu Thalib. Itu luar biasa. Jadi wajar kalau Nabi itu sedih dengan meninggal dua orang yang paling dicintai, yang paling dekat dengan beliau. Nabi ini kan gimana ya? Saya pernah ditanya, Ustadz nggak ikut Nabi, ikut gimana nih? Masa Ustadz istrinya satu? Kan sunnah Nabi itu kan istrinya bukan satu, Ustadz. Saya bilang apa? Saya justru sedang ikut sunnah Nabi. Kok ikut sunnah Nabi istrinya satu? Sekarang saya tanya, Nabi kapan menikah lagi? Setelah meninggal Khadijah. Waktu Khadijah ada, Nabi ada nggak nikah lagi? Nggak ada. Makanya kalau dibilang saya sedang ikut sunnah Nabi, saya betul-betul ikut sunnah Nabi. Kenapa? Khadijah saya masih ada di rumah. Jadi kalau ditanya kapan Ustaz nikah lagi, tunggulah. Makanya kalian begitu juga nanti, ya. Saya boleh nikah lagi kalau Khadijah saya di rumah udah nggak ada lagi. Iya kalau duluan dia, kalau duluan saya selamatlah sudah. Nabi sedih, dibawa jalan-jalan, yang dibawa pulang apa? Sholat. Makanya sholat ini adalah obat bagi semua kesulitan, obat bagi semua kesedihan, obat bagi semua kesusahan. Kenapa? Oh ada. Tenang, tenang. Itu duplikatnya, aslinya lebih indah daripada yang di sana. Makanya heran, hari ini
ada orang yang baper. Bapernya tingkat tinggi lagi. Kawan punya HP baru dia susah. Kawan punya sepeda motor baru dia sedih. Ngapain bikin susah? Biar kalian tahu, saya HP ini cuma 2,5 juta Xiaomi. Diejek sama kawan saya, Ustaz Usni nggak gaul, masa HP-nya HP murah, duit banyak, duit ada, pelitnya bukan main. Coba tengok HP saya iPhone. iPhone dia tuh harganya 16 juta. Apa saya bilang sama dia? HP kamu iPhone, HP saya mungkin Xiaomi lebih murah. Tapi tolong ingat, ini kalau tandanya ada telepon masuk, uang semua. HP 16 juta, begitu telepon, bang, duit nggak ada, habis. Makanya nggak usah baper. Nggak enak Ustaz di pesantren, tidur satu kamar berlima, berenam, bertujuh, satu kentut, satu sebelah sana nguap, sebelah sana ngorok. Baper. Jujur, orang sholat banyak nggak yang baper? Banyak. Apalagi bulan Ramadan nanti, coba tengok, banyak kali orang-orang yang baper waktu sholat. Dia tengok siapa imamnya, imam tua apa imam muda, imam cepat apa imam lambat. Kalian kalau sembahyang sukanya imam tua apa imam muda? Cuman pertanyaannya, apa mungkin semuanya jadi imam? Enggak. Kalau enggak mungkin jadi imam, satu harusnya kalian berebut. Jangan pernah berebut jadi imam. Enggak usah berebut jadi penceramah. Berebutnya harusnya apa? Jadi muazin. Waktu Bilal disuruh azan, bukan berarti sahabat Nabi yang lainnya nggak baper. Kok Bilal sih? Kenapa bukan aku? Kok Bilal sih? Kenapa bukan saya? Kenapa? Mereka semuanya nunggu disuruh sama Nabi muazin. Disuruh tuh senang sekali. Orang sekarang begitu disuruh azan, Ustadz azan ya, aku. Seolah-olah kalau disuruh azan itu hina. Masa ustadz besar azan? Enggak ada yang lain. Yang dijamin justru adalah muadzin. Ada imam yang dijamin? Enggak ada. Muadzin itu, orang yang azan itu derajatnya ditinggikan setinggi suaranya. Dosanya diampuni sepanjang nafasnya. Coba tengok di semua masjid, ada nggak orang azan bisik-bisik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada orang azan itu suaranya ala kadarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada. Biar kalian tahu, lebih banyak doa pahalanya orang yang azan daripada imam. Karena azan ini kan mengajak. Makanya kalau azan ini datang ke masjid, jangan pula datang ke masjid langsung azan. Itu masjid orang, minta izin dulu lah. Tengok kakek-kakek lagi azan, bilang sama dia, "Kek, tolong mundur. Biar saya yang di depan." Kakek tadi juga mau banyak pahala. Mohon maaf, aku yang di depan, kamu yang mundur. Anak muda tuh semangat harus tinggi. Anak muda itu seperti kata Profesor Dr. Yusuf Kordowi, persis kayak matahari pukul 12. Bersinar terik, menyengat, panas. Kita juga seperti itu. Kek, mundur. Biar saya yang azan. Kakek itu bilang enggak, kamu yang mundur, saya yang azan. Oh, naik sedikit. Kek.
Ini datang sengaja udah telat. Kalau bisa udah datang orang azan baru kita datang. Udah siap sholat pun orang, kita belum datang juga. Kan susah. Padahal Nabi bel perintah sholat ini luar biasa. Satu-satunya ibadah yang gak melalui perantaraan malaikat Jibril adalah sholat. Terbayang gak kalau seandainya malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad, perintah Allah sembahyang sehari semalam 50 waktu. Gak ada ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini sempat, kalau dibilang Nabi Musa gimana ya, kekuatannya itu luar biasa. Nabi terkuat itu Nabi Musa. Batu besar harus 10 orang diangkat sendiri. Itu Nabi Musa. Tentara Fir'aun ditinju bab mati. Nggak macam-macam, sekali tinju. Kita ada juga sekali pukul mati nyamuk. Langsung tulis di baju, sekali pukul 1 nyawa melayang. Nyamuk. Jiwa adventur, gunung kudaki, lautan ku seberangi, hutan ku jelajahi, masjid ku lewati. Itu bukan adventur. Makanya kalau jadi imam nggak mungkin di masjid imam cuman ada satu. Tapi kalau muazin kesempatan. Kalau perlu bikin orang tua kita bangga. Ini waktu libur nanti bulan Ramadan, kalau bisa masjid dekat rumah kita yang laki-laki, musola dekat rumah kita, kita yang azan. Begitu dengar suara kita, kan azan ini memanggil, satu kampung datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung orang berduyun-duyun. Kenapa? Semangat mau datang. Ya Allah, kalau ada 100 orang datang, 100 orang sholat dapat pahala untuk kita yang manggil. Itu kalau yang azan kalian. Kalau kakek-kakek tadi, Allahu Akbar, Allah. Gak bisa. Yang udah ke masjid pulang balik, hampir mati kakek itu udah. Gara-gara kalian gak mau datang. Makanya sholat ini jangan ditengok cuman jamaahnya saja. Pendukung-pendukung utamanya itu luar biasa. Di situ ada azan. Bilal itu udah ada suara selopnya di surga. Kenapa? Karena azannya. Sehingga ada juga orang azan dia di masjid. Habis azan ditunggu untuk qomat, nggak datang-datang lagi. Rupanya habis azan pulang dia. Ditanya kenapa pulang? Kan udah ada yang datang, aku udah dapat pahala. Ini namanya muazin pening ini. Makanya adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj ini seperti dikatakan ayat tadi, ini bukan tanggung-tanggung, mohon maaf ya. Jarak kita dari sini ke bulan dari bumi bulan itu 330.000 kilometer. Kecepatan cahaya berarti 1,5 detik. Kecepatan cahaya bumi ke bulan 1,5 detik. Jadi cahaya bulan yang sampai ke bumi yang kita rasakan hari umpamanya bulan purnama, itu cahaya 1,5 detik yang lalu dari sana. Tapi kalau ke matahari itu 8 menit. Jadi cahaya matahari yang kena ke kulit kita itu cahaya matahari 8 menit yang lalu. Kalau dengan kecepatan cahaya. Jarak bintang terdekat itu cahaya. Jarak bintang yang terjauh itu 8 tahun cahaya. Masih di bawah langit pertama. Kalau mau tahu sebesar apa langit pertama ini dengan bumi kita, ambil kacang hijau, buang ke lautan Longa sana. Laut itu, inilah langit yang pertama, kacang hijau itulah bumi. Berarti ada nampak bumi kita di tengah lautan, di tengah samudra? Enggak nampak. Kacang hijau itu enggak capek dicari, enggak ketemu tuh. Mau pakai alat, mau pakai detektor, mau pakai sensor,
Mau pakai GPS, apalagi pakai GPS. Saya pakai GPS saja salah jalan. Setelah 200 meter belok kanan. Setelah 25 meter belok kiri. Tujuan Anda di depan kuburan. Saya bilang ini kok kuburan? Rupanya acaranya sebelah kuburan sana itu ada balai pengajian. Yang kasih Sherlock di belakang balai kuburan lah sampai. Mayat untuk apa dengar ceramah? Itu sama kayak ada yang naik sepeda motor. Dia di jembatan, sebelah kanan sungai, sebelah kiri sungai, tiba-tiba belok kanan bapakmu. Artinya apa? Secanggih-canggihnya sebuah alat, dia bisa error. Secanggih-canggihnya sebuah komputer, dia bisa rusak. Tapi kalau seandainya apa yang diberikan oleh Allah mungkin error. Enggak. Jadi Allah sudah punya rencana. Kenapa Nabi diperjalankan? Padahal kalau dengan kecepatan cahaya itu butuh 8 tahun sampai ke bintang terjauh. Tapi Nabi dalam 1 malam. Makanya Abu Jahal sama Abu Lahab gak percaya. Mereka naik kuda Mekah ke Palestina itu 1 bulan. Ini Nabi Muhammad cuma 1 malam. Kata Abu Jahal, kayaknya Muhammad lupa ngopi ini dia. Ketika ditanya tiangnya ada berapa, Nabi bisa sebut. Warnanya apa, Nabi tahu. Orang bingung, dia kan nggak pernah ke sana, tapi kok bisa jelas? Inilah kalau yang namanya mukjizat. Makanya mukjizat terbesar Nabi itu adalah Isra Mi'raj. Berarti sholat ini juga adalah mukjizat Nabi yang sampai hari ini bisa kita kerjakan. Ada untung orang sholat? Ada. Kalau kita nggak sholat kayak mana? Yang boleh nggak sholat cuma 3 orang. Anak bayi, orang mati, orang gila. Berarti kalau ada anak dayah almanar kelas 6 nggak sembahyang, tengok di 3 kategori ini. Anak bayi dia, mana ada ustaz udah kelas 6 di almanar. Mungkin mati, orang mati kok bisa main bola? Oh, udah. Nggak usah marah-marah, nggak usah ribut-ribut. Kalau nanti katakanlah ada ustadz yang bilang tengok anak waktu sholat dia nggak sholat, dia tanyanya, ada ustadz, bayang. Karena ada tukang jual daging. Karena dagingnya nggak laku, malam tuh dia potong-potong, dia bawa keliling kampung. Udah jam 12 malam masih berteriak dia, daging, 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 daging. Ada satu bapak sakit gigi bapak ini, udah kesel dia, bapak daging ini sibuk kali berteriak-teriak, aku nggak bisa. Keluarlah tukang tukang daging, nggak ada otak ah. Apa kata tukang daging? Udah habis pak, ini tinggal kulit aja sama limpah yang ada. Kan dia juga jual sapi, kan ada otak sapi, udah habis. Inilah kalau seandainya yang marah dengan yang dimarahin itu sama-sama nggak jelas. Mohon maaf, apakah anak dayah sudah pasti jujur semua? Belum tentu. Bilangnya sakit perut. Begitu dicari lagi makan bakso 2 mangkok lagi dia. Warna kuahnya aja merahnya jangan tanya. Berarti kan sausnya banyak kali itu. Apa juga sakit perut? Inilah kalau seandainya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Waktunya nggak dia lihat. Tempatnya nggak dia pentingkan. Caranya terserah. Yang penting dia sholat. Tapi kalau orang yang melakukan sholat itu memang karena kebutuhan, dia akan mengatakan sholat ini penting. Orang kalau sholat ini penting,
Kira-kira yang dia cari pahalanya 1 apa 27? Yakin? Dosanya ditambah, pahalanya berkurang, mana yang diambil? Dosanya bertambah apa pahalanya berkurang? Bingung ya? Orang pergi ke masjid, 1 langkah kaki kanan 1 pahala, 1 langkah kaki kiri 1 ampunan dosa. Semakin jauh rumah kita dengan masjid, semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa diampunin. Tapi orang sekarang naik sepeda motor, itu parkirnya pas depan pintu masjid. Kalau boleh mungkin sampai tempat imam dia parkir sepeda motor itu. Dulu sahabat Nabi kepingin pindah dekat masjid, diusir sama Nabi. Pulang, balik. Semakin jauh rumahmu dengan masjid, semakin besar pahala. Ini mana lebih jauh? Putra sama putri kalau ke masjid ini mana lebih jauh? Berarti anak putra pahalanya banyak. Kalau kalian mau lebih banyak lagi pahala, kecot iri dulu kalian. Sampai oleh Karin, balik lagi, baru kemari. Pergi Isya, sampai kemari subuh dah. Sholat ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa ada orang yang setelah sholat kok hatinya nggak tenang? Setelah sholat kok masih mikirkan orang? Setelah sholat kok makin susah? Ustadz, doa yang paling bagus kan antara azan sama qomat. Aku sudah doa, tapi kok nggak berubah. Habis sholat aku doa, tapi kenapa nggak tenang? Di sujud terakhir aku doa, tapi kenapa belum dikabulkan? Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Ada orang berdoa minta kaya sama Allah. Ya Allah, kasih saya kaya supaya saya bisa bersedekah. Ya Allah, kasih saya kaya supaya saya bisa bantu orang fakir miskin. Ya Allah, kasih saya kaya supaya bisa memudahkan kawan-kawan saya menuntut ilmu. Sama Allah dia minta kaya. Ketemu Pak Kecik minta surat miskin. Kira-kira yang dikabulkan sama Allah yang mana? Miskin. Tuh ada kayak kawan saya. Dia bilang begini, Ustadz, kenapa ya dulu waktu saya pacaran sama istri saya itu, saya kalau nengok dia itu selalu terpesona, rindu, selalu kepingin ketemu. Suka saya tengoknya. Kenapa? Itulah Ustadz dulu dia bilang. Badan istri saya itu Ustadz langsing dia. Udah itu kulitnya Ustadz putih bersih. Terus badannya wangi. Udah itu pakaiannya modis. Sekarang ya kayak Ustadz tengok lah. Inilah karena nggak bersyukur tadi. Saya tanya sama dia, kamu di kantor ada nggak perempuan lain yang menarik perhatianmu? Ada sih Ustadz. Oke. Ini jam 12 malam dia datang bawa istrinya sambil nangis ke rumah. Saya bawa dia ke kafe ngopi kita sebentar. Perempuan itu suka kamu tengoknya, suka. Besok pagi waktu kamu di kantor, tunggu dia di depan pintu. Waktu dia lewat, cium wangi parfumnya. Kamu suka? Tanya sama dia, Dek, parfumnya merek apa? Belinya di mana? 1 botol berapa? Beli parfum itu, bawa pulang ke rumah, suruh pakai sama istrimu. Oh, badan dia langsing Ustadz. Tanya sama dia, Dek, senamnya di mana? Seminggu berapa kali? Sebulan bayarnya berapa? Bawa istrimu senam di sana. Oh Ustadz, kulitnya putih bersih. Tanya sama dia, Dek, spa di mana? Sekali spa berapa? Bawa istrimu spa di sana. Ustadz, pakaiannya modis sekali. Tanya sama dia, Dek, belinya di butik apa?
Sepasang berapa? Beli baju itu, bawa pulang ke rumah, suruh pakai sama istrimu. Apa dia bilang? Habislah Ustadz gaji aku. Apa saya jawab? Kalau miskin jangan banyak kali gaya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak bersyukur. Sekarang pertanyaannya, masuk Al-Manar ini susah apa gampang? Apa yang masuk cuman kalian aja, yang lain gak ada yang mendaftar kemari? Tapi sampai di sini nggak enak Ustaz. Orang liburan bisa jalan-jalan, kami di daya ya terus. Makanya telur aja. Kayak ada lagu tuh, telur makan telur, telur lagi makan telur. Masih bisa makan itu nikmat. Hari ini ada orang kaya, uangnya bisa membeli makanan termahal di dunia. Uangnya bisa dia datangi restoran paling mewah. Uangnya bisa dia undang chef terkenal. Tapi begitu ditaruh nggak bisa makan, cuman tengok. Ini apa? Rendang, kolesterol. Ini apa? Asam udang, mencret. Ini apa? Tempe, asam urat. Ini apa? Telur, bisul. Makanya jangan sombong dengan kekayaan. Harta itu adalah nikmat terendah. Ingat, harta adalah nikmat terendah. Nikmat tertinggi apa? Sehat. Kalian makan telur ada bisulan? Enggak. Jangan gara-gara bisulan dibilang salah telur. Karena ada juga orang bilang begitu. Subuh-subuh ketemu, kenapa Pak? Enggak tahu Ustaz, sakit leher. Kok bisa Pak? Salah tidur saya Ustaz. Bapak salah tidur? Iya. Umur Bapak udah berapa? Udah 67 tahun. Saya bingung, Bapak ini sudah punya pengalaman tidur 67 tahun, kok bisa salah? Punya pengalaman tidur 67 tahun bisa salah, berarti kayak kalian bisa patah leher. Gara-gara salah tidur, bantal dijemur, kasur dibalik, kan kurang kerjaan. Ternyata semua berpusatnya di mana? Di sini, di hati. Salat ini adalah sebaik-baik pekerjaan zikir. Sebaik-baik pekerjaan zikir adalah salat, sebaik-baik ucapan zikir adalah Al-Quran. Makanya orang salat sudah pasti baca Quran. Betul apa enggak? Tadi imam rakaat pertama habis Al-Fatihah surat Al-Maun. Itu surat kan? Al-Quran kan? Rakaat keduanya surat Al-Adiyat. Surat dalam Al-Quran kan? Tapi Ustadz, pendek-pendek Ustadz. Kami sukanya yang panjang-panjang. Nabi pernah marahin sahabat Nabi yang kalau sholat bacanya ayatnya panjang-panjang. Diprotes sama jamaah, didengar sama Nabi. Kata Nabi, kalau mau sholat ringankan jamaahmu, jangan panjang-panjang. Ini yang tahu ayatnya cuma dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Orang lain nggak tahu. Ada juga sahabat Nabi sukanya kulhu, asal sholat kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Diprotes juga sama jamaah. Ya Rasulullah, sahabatmu yang itu kulhu aja. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu selalu baca surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, aku suka dengan surat itu. Pendek ayatnya, tapi begitu besar fadilahnya. Kalau gitu lanjutkan, kata Rasulullah. Makanya kalian jangan marah kalau sholat raweh imamnya sih kulhu aja. Alhamdulillah. Sekali baca kulhu sepertiga Al-Quran. 3 kali kulhu, 1 Quran sudah selesai. Kalau tuh sholat raweh berapa kali baca kulhu coba? Ayo, berapa kali coba? Masa 20? Memang dari rakaat pertama sampai rakaat 20 kulhu terus.
Jangan mengatakan apa itu masjid itu, kulhu kulhu kulhu. Seolah-olah kayaknya kalau imam yang di masjid itu bacanya kulhu itu hina. Padahal Nabi memerintahkan seorang sahabat yang suka sekali baca kulhu disuruh terus, disuruh lanjutkan. Kalian jangan pula kulhu lagi. Rakaat kedua kulhu mungkin, rakaat pertamanya inna a'toina boleh juga. Bisa kan? Boleh kan? Sekarang saya tanya, andai kata habis Al-Fatihah langsung ruku, sah nggak sholatnya? Sah. Jadi kenapa ribut dengan orang baca kulhu? Ya Ustaz, kami sembahyang terawih di dolok Ustaz. Satu ayat cuma Ustaz. Saya udah ketemu, karena saya juga sholat di situ. Kenapa saya sholat di situ? Saya ceramah terawih di situ, masa saya sholatnya di Masjid Raya Baitur Rahman? Kan nggak mungkin. Imamnya itu bilang begini, Ustadz, saya baca panjang-panjang, saya bisa, tapi jamaahnya hilang. Jujur, bulan Ramadan, masjid itu kapan penuh? Masjid Raya Baitur Rahman, itu malam pertama sampai malam kelima, jamaahnya sampai pintu pagar belakang. Menara modal lewat, untung ada pagar, kalau nggak sampai simbun dia. Malam pertama sampai kelima, 6 sampai ke 10 depan kolam ikan. Malam ke-15 sampai teras belakang sama payung kanan kiri. Malam 20 sampai 25 semuanya udah dalam masjid, di luar nggak ada lagi. Malam 26 Pasar Aceh. Tahu kenapa Pasar Aceh? Itu udah sibuk dengan baju baru, bikin kue. Orang rame di malam terakhir Ramadan itu 10 terakhir, kejarnya Lailatul Qadar. Mak-mak kita Lailatul Bakar. Sibuk bikin kue. Saya kasih istri saya bikin kue. Bang, kita bikin kue. Enggak, beli aja. Kalau kita bikin kue, kasihan orang yang bikin kue untuk dijual. Kapan laku? Beli aja. Belilah. Oke bang, ini. Begitu diantar, Ustadz semuanya 840.000. Habis duit saya. Enggak saya kasih istri saya. Kecuali satu kue yang saya kasih dia buat. Kue telur gabus. Tahu kue telur gabus? Kenapa istri saya kasih bikin itu? Karena kalau dia bikin itu tangannya halus dan lembut. Kok bisa dakinya udah pindah ke telur gabus semua? Kalian tahu nggak cara bikin kue telur gabus? Harus tahu, kalian kan bakal jadi suami. Memang kalian pikir suami itu kerjanya waktu pulang, Dek, makan, gitu dah. Pertanyaannya, mohon maaf, Nabi kalau selopnya putus disuruh jahit sama istri apa jahit sendiri? Bajunya koyak jahit sendiri apa disuruh sama istri? Kancing bajunya copot jahit sendiri apa suruh sama istri? Nabi istrinya 11 jahit sendiri. Kalian satu aja belum ada? Suruh sama orang itu nggak akan mau dia. Dek, tolong dek, siapa ya? Kalau sekarang ditanya dia, Dek, tolong dek, siapa ya? Kalau mereka udah tamat kuliah, siapa sih? Kalau udah 40 tahun, siapa aja bot? Luar biasa. Kalian hari ini masih selamat, belum ada tanggungan. Nabi waktu Isra Mi'raj kan ada tengok laki-laki yang membawa kayu. Begitu nggak sanggup bukan dikurangin, tapi apa? Ditambah lagi. Nggak sanggup, ditambah lagi. Nggak sanggup, ditambah lagi. Itulah kita. Oh bukan kita, kalian belum. Ini.
Diri sendiri aja belum beres, tambah istri. Istri belum bisa dididik, anak pertama lahir. Anak pertama belum cukup kasih sayang, yang kedua nongol. Anak kedua belum sempat diajarin yang lain, anak ketiga lahir. Diri sendiri belum beres. Masalahnya yang perlu diingat, Allah bilang tuh begini, ku anfusakum, jagalah dirimu. Selesai ayatnya? Enggak, ada wa ahlikum. Siapa? Keluargamu. Kenapa orang tua kalian antar kalian ke pesantren? Karena sebetulnya orang tua kalian tuh ingin menyelamatkan kalian dan menyelamatkan mereka. Semua kawan-kawan saya yang anaknya di pesantren, kenapa dimasukkan ke pesantren? Itulah Ustadz, kami sekarang tenang. Karena anak di pesantren sholat 5 waktunya pasti terjaga, nggak sibuk main HP, nggak sibuk kebut-kebutan, nggak sibuk ngelayap kemana-mana. Oh, bagus. Begitu selesai dia bilang, pening kali aku Ustadz. Kenapa? Anakku payah kali dibangunin sembahyang. Ada ikut kayak Didayah. Itu aku yang nggak sampai hati. Didayah kalau dikasih bangun nggak bangun? Apa cuman aduhai bu hati, ne bedah ne, ada. Saya dulu dibangunin sama mama. Andai kata sudah ada Komnas, udah saya tuntut mama saya dulu. Nih, bangun. Bentar mak, bangun bentar, bangun bentar, selesai, nggak dibanguni lagi. Ke kamar mandi ambil air 1 gayung, bangun. Jangan dikira saya nggak tahu ya, kalian kalau pulang ke rumah payah kali dibanguni subuh. Bahkan mungkin mohon maaf, ada yang nggak sembahyang subuh. Betul apa salah? Jujur, betul apa salah? Makanya orang tua kalian tuh selamat kali ketika kalian diantar Didayah. Cuman mohon maaf, kenapa hari ini Didayah kok nggak sama kayak dulu? Orang tua dulu itu memang luar biasa. Antara anak ngaji aja saya dulu, Ustadz, ini anak saya, ini ketan, ini rotan 1 gulung, dia mereng, lurusin dengan ini rotan. Makanya dulu kami biasa kalau kena sabet rotan, ngajian nunjuk, adu cepat sama Ustadz, bah, tarik terus, telat, bah, udah merah. Tapi ayah kami, mama kami dulu luar biasa. Mama sekarang ayahnya lebay, mamanya jablay, anaknya alay. Makanya payah kali disuruh sholat, payah kali disuruh ngaji, susah kali kalau suruh bantu di rumah. Sekarang pertanyaannya saya tanya, kalian di rumah bantu mama cuci piring, apa langsung jadi hina? Serak piring, apa langsung jadi mulia? Enggak juga. Makanya Didayah ini sebetulnya kalian dilatih. Ustadz, kami tapi waktu bulan puasa libur Ustadz, kami nggak merasakan suasana puasa Didayah. Kalian praktekkan di sana di rumah. Kalaupun nggak bisa jadi imam, bukan sebagai penceramah, minimal muazin. Nggak juga Ustadz, ya minimal bantu gulung-gulung tikar, bentang tikar. Nggak ada juga Ustadz, bantu-bantu nyapu. Nggak juga Ustadz, jaga selop. Memang kalau jaga selop tuh hina. Gim itu. Saya 1 minggu pelatihan manajemen kolbu di Darut Tauhid.
Ketika orang datang, selopnya berserak, dia nggak suruh santrinya yang jumlahnya ribuan, diambilnya selop, beliau susun satu-satu, langsung beliau jadi hina. Enggak. Ketika beliau biarkan selopnya berserak, apa beliau jadi mulia? Enggak. Jangan lihat kemuliaan itu karena kendaraan yang kita naik. Oh, kalau naik Alphard pasti hebat. Sekarang pertanyaannya, kambing naik Alphard, apa langsung dia jadi mulia? Tetap kambing juga dia. Kemuliaan bukan dari segala macam. Kemuliaan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Jadi Nabi dihibur sama Allah pergi Isra Mi'raj, dikasih nampak gambaran surga, dikasih nampak gambaran neraka, bertemu dengan semua nabi-nabi yang lain. Ternyata ketika bertemu malaikat Jibril, kurang apa coba? Pemimpinnya para malaikat itu malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril waktu mau masuk ke langit kedua tetap minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Jibril. Dengan siapa kamu datang? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Oh, boleh masuk. Malaikat nggak mentang-mentang karena malaikat Jibril yang datang. Oh, Jibril orang dalam, silakan. Enggak. Tetap ditanya, dengan siapa datang? Ini sudah diutus belum orang ini? Sudah dapat izin belum dia dari Allah? Sudah, baru boleh masuk. Ketat. Makanya jin itu berkali-kali mau cari berita langit nggak dapat. Jangankan naik langit ke-7, baru sampai langit pertama aja dihantam petir, gosong dia, hangus. Jin itu lemah. Kapan dia kuat? Ketika kita lemah. Kalau kita berani, setan itu takut. Kalau kita takut, setan berani. Makanya setan menggoda kita nggak sendiri. Muka, belakang, kanan, kiri, atas. Bawah aja nggak bisa dia karena semen. Setan nggak pernah goda kita sendiri. Dan dia nggak goda kita waktu siap. Lagi kita lalai. Allahu Akbar. Panjang kali ayatnya. Kayak dia aja yang hafal. Udah lapar lagi. Habis nasi di dapur tuh. Aduh. Alah, makan bakso jalan di depan itulah. Allahu Akbar. Sausnya dikit aja nanti mencret pula nanti kalau banyak-banyak gini. Sami Allah liman hamidah. Telur 1 nanti bisulan nih kalau. Allahu Akbar. Kerupuknya 2. Selesai sholat kenyang dia. Bakso 2 mangkok udah habis. Itu setan memang masuk dia. Begitu kita udah bilang lama kali itulah sok imam tuh. Kalaulah yang di sebelah kita wangi, tambah semangat. Tolong diingat ya, Nabi kalau mau pergi sholat wangi apa bau? Nabi wanginya, sahabat masih di dalam, Nabi masih di luar masjid, tapi sahabat ada cium wanginya. Rasul datang. Kita begitu di sebelah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung, ya Allah, puji gong. Lupa langsung lagi. Nabi wangi, kita bau. Pertanyaannya, Nabi mana yang kita ikutin? Siapa yang akan bisa bawa kita? Enggak ada. Jadi sholat ini, inilah yang membuat kita beda. Karakter seorang bisa ditengok dari sholat. Nabi sholat ada bergerak-gerak enggak? Enggak. Kita? Nyamuk pun jadi masalah. Allahu Akbar. Sementara Nabi kalau sholat itu kayak perang. Yang paling strength kalau jadi imam itu kan Umar bin Khattab. Rapatkan shaf. Hebatnya orang sholat. Coba tengok orang sholat di Mekah.
bukan satu negara, bukan satu bahasa, bukan satu bangsa. Banyak bangsa, banyak negara, banyak bahasa. Itu kalau seandainya kayak kalian di sinilah nih, lagi baris semuanya. Ayo semuanya cepat baris, siap gerak, lancang depan gerak. Imam nggak perlu. Istau. 5 juta orang itu langsung sekali aja. Itulah mukjizat. Rapat. Makanya imam selalu lurus dan rapatkan saf. Tapi imam kita kan nggak kayak Umar bin Khattab. Umar diambilnya pedang, kasih masuk. Belum rapat. Nah, bawa parang kalau bisa di sini. Kalau sempat imam bawa parang, lurus rapatkan saf. Haji Umar lari semua. Haji Umar. Artinya apa? Karena kalau safnya jarang, yang masuk siapa? Setan. Makanya kita musola kan baca doa kan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada baca itu? Enggak ada lah, pokoknya duduknya. Ini sibuk dengan sejadah. Yang depannya kan, yang depan sana, nggak selesai. Bukan enak. Kalaulah kalian tidak diajarkan di sini, yakin dan percaya saya, kalau kalian di luar sana, itu mungkin waktu sholat Jumat kalian nggak ada di masjid. Di mana mereka di waktu sholat Jumat balap. Ini hari ini udah mulai banyak nih anak-anak muda itu, waktu orang sholat Jumat dia balap dengan Hondanya tuh, angkat ban satu. Ada orang tua tanya, tengoklah Ustadz, anak sekarang bawa kendaraan ngebut semuanya. Itu salah siapa? Salah bapak mamanya. Kok salah bapak mamanya? Udah tahu anaknya suka ngebut, kenapa dibeli Honda yang bisa ngebut? Coba kasih Astuti. Tahu Astuti? Honda tua tuh, giginya cuma 3. Udah diengkol, begitu masuk gigi, kira-kira jadi anak geng motor nggak dia? Enggak. Geng motor apa Hondanya? Saya 6 bulan yang lalu itu mau nyebrang, udah di tengah-tengah, entah kenapa kok dengar suara. Saya tengoklah, satu di depan saya, satu lagi di belakang saya, jaraknya cuma setengah meter. Itu sambil angkat ban satu. Andai kata saya maju, pindah alam. Sambil angkat ban satu, lampu nggak ada. Ditanya sama orang depan sana, kayak mana Ustadz tuh kayak gitu bawa Honda angkat-angkat ban satu? Tuh salah siapa? Salah bapak mamanya. Kenapa bapak mamanya yang salah? Udah tahu anaknya suka angkat ban satu, kenapa kasih Honda yang bannya 2? Kasih aja yang bannya 1, nggak perlu diangkat lagi. Coba perhatikan anak seperti ini pasti sholatnya nggak beres. Karena kalau sholatnya beres, sholat ini bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jujur ya, mohon maaf, sebetulnya orang yang pacaran itu pasti sholatnya belum betul. Saya tanya, pacaran itu keji apa mungkar? Ayo, keji apa mungkar? Wala taqrabuz zina. Apa ayatnya semuanya? Fa innahu kana fahisatas wa sa'a sabila. Berarti kan termasuk perbuatan yang keji. Makanya kalian gak usah pacaran. Kalau orang ini datang bilang, "Dek, abang suka lah sama adik." Bilang sama dia, "Abang suka sama adik." Suka. Betul, betul. Datang ke rumah. Kenapa? Lamar saya. Bang, saya butuh akad bukan coklat.
Tolong diingat yang laki-laki, mereka cuma butuh satu aja, akad. Tapi jangan sombong, Ustadz 6 tahun saya di Almanar, gampang satu baris. Itu pernah terjadi sama kawan saya, S2 dia. Waktu mau nikah besoknya malam tuh kami datang, kami tanya, udah hafal? Apa? Ijab kabul. Allah Ustadz, satu baris saja? Iya, hafal. Ustadz, aku S2 Ustadz. Disertasi aku segini tebal, bisa aku pertahankan Ustadz. Satu baris, coba. Saya terima nikah anak bapak Pulan binti Pulan untuk saya dengan maharnya sekian banyak mas tunai. Sah Ustadz? Sah. S2 Ustadz. Malam. Besoknya begitu dia pegang tangan mertuanya dia sebutin apa dia bilang, saya terima nikah anak bapak untuk bapak. 4 kali diulang itu dia bilang. Sampai kuaketnya marah, bapaknya udah kasih sama kamu, jangan dibalikin. Dia masih nggak tahu. Paksa ditarik, sini sebentar Pak izin, sampai di belakang, yang nggak bonyok kami tinju. Tadi malam kayak bilang bisa hafal. Itulah Ustadz, begitu tengok muka mertua, ditengok sama orang, hilang semua. Sama kalian waktu di belakang kan bilang enak kali, alah imamnya ayatnya itu aja, coba berdiri jadi imam kalau nggak hilang semua. Bacanya surah Atin, selesainya Al-As. Baca surah Al-Kafirun nggak berhenti mutar-mutar di wala ana wala antum. Saya tanya, kalian ada nggak disuruh maju ke depan satu orang satu? Ada. Sebelum maju hafal nggak di luar? Hafal. Sampai di depan? Belum tentu. Ada orang, ini kejadian asli di sebuah masjid besar. Sholat Idul Adha. Khatibnya terkenal. Begitu dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh diam, ada 10 menit. Setelah itu duduk lagi dia. Kenapa? Halaman pertama hilang. Halaman pertama isinya apa? Rukun semua kan? Alhamdulillahillazi arsala rasul. Itu halaman pertama. Itu yang ada. Rupanya di kantong. Begitu dapat alhamdulillah, gede kali. Ternyata sholat di masjid besar, di masjid agung, di masjid raya dengan orang hebat itu bisa hilang semuanya. Bukan enak. Jadi ketika hari ini kalian sedang belajar, ada salah di sana sini, maklum, namanya juga sedang belajar. Tapi jangan sering-sering sekali salah. Sekali salah boleh, berkali-kali salah masalah. Jadi sholat bagi orang biasa, sholat itu cuma ada 2, sholat wajib, sholat sunat. Orang biasa, kok nggak sholat? Alah sunat aja. Kok nggak terawih? Sunat aja. Tapi bagi orang yang paham, nggak ada sholat sunat, sholat wajib. Pokoknya sholat. Oh ini sunat, dia kerjakan. Ini wajib, dia ambil. Oh ini yang rawatib, dia sikat juga. Ini yang khairu, boleh juga. Makanya coba tengok, ada orang yang kayaknya kalau nggak ambil sunat nggak enak. Ada orang kalau bisa nggak usah ambil sunat, udah enak dia. Terawih ribut aja, nggak pas masjid tuh. Dia yang nggak pas. Kenapa nggak pas? Lah ya, orang diambilnya yang nggak pas. Berkelahi lagi. Berkelahi bukan di masjid. Di sini diajarkan sholat terawih 8 apa 20? 20. Prakteknya?
Nah. Pertanyaannya, salah yang kerjain 8? Enggak. Apa sudah pasti betul yang 20? Belum tentu. Kalau yang 20 ngejek yang 8? Salah. Yang 8 ngejek yang 20? Salah. Memang ada yang ngejek banyak. Di mana sholat? Di sana. Berapa rakaat? 8. Lemah iman. Hari gini sembahyang 8 orang malas, lemah iman. Yazid bito'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman naik ketika taat, turun ketika kita maksiat. Ya udahlah, di mana sembahyang? Ku sana. Berapa rakaat? 20. Oh, bid'ah. Kok bid'ah? Nabi enggak buat. Bid'ah dolalah. Dolalah neraka. Berkelahi orang tua, enggak apa-apa bid'ah daripada lemah iman. Lebih bagus lemah iman daripada bid'ah. Kata kawan yang satu lagi, untung aku enggak sembahyang. Nah, udah betul ya apa? Makanya wajar hari ini banyak orang enggak sembahyang tarawih. Coba tanya, mana lebih banyak orang sembahyang tarawih dengan yang di kafe? Gara-gara kalian ribut 8 dengan 20. Inilah pentingnya ilmu. Ya. Jadi Isra Mi'raj ini penuh dengan allazi barakna haulahu. Penuh dengan keberkahan. Perjalanan Nabi penuh dengan keberkahan. Semua yang dilihat Nabi penuh dengan keberkahan. Yang dibawa pulang sama Nabi penuh dengan keberkahan. Perjalanan perginya sama pulangnya semuanya berkah. Bagi siapa yang enggak berkah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya demikian itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya bagi orang yang khusyuk itu kalau salat enggak berat. Imam baca panjang, ikut dia. Pendek, enggak ada masalah. Tapi yang enggak khusyuk, imam baca panjang, kode mulai bertebaran. Belum ruku juga. Masih belum ruku juga. Satu jamaah. Imam yang kaget, kayaknya orang stres di belakang. Level sahabat pun gak sanggup kalau lama-lama. Ada sahabat Nabi, dilihatnya Nabi mau sholat tahajud, dia ikut di belakang. Allahu Akbar. Ditengok, oh ikut dia. Allahu Akbar. Selesai Al-Fatihah, Nabi bacanya surah Al-Baqarah 286 ayat. Sahabat cuman berpikir mungkin habis ini ruku. Rupanya Nabi belum ruku, sambung Ali Imran. Mungkin habis ini ruku. Rupanya Nabi belum ruku juga, sambung dengan An-Nisa. Ragu di belakang, ruku enggak nih? Kaki udah pegel. Udah gemetar. Ternyata Nabi masih belum ruku juga. Sahabat tadi mundur. Level sahabat nggak sanggup, apalagi kita yang jauh dari sahabat. Makanya nggak bisa. Jadi kalau kalian jadi imam, jangan mentang-mentang karena anak daya hafal Quran langsung dia sikat sepanjang-panjangnya. Yang di belakang, Allahu Akbar. Matinya panjang kali imam nih. Cukup di sini aku sembahyang di sini. Besok nggak mau lagi aku sembahyang di sini. Ku pindah ke masjid lain. Begitu dia pindah ke masjid lain, istau. Alamak, dia lagi imamnya. Dia pikir dia pindah ke masjid lain nggak ketemu. Rupanya imamnya juga pindah juga sholat di masjid itu. Jadwal imam di situ dia. Ini orang tuh langsung bilang cukup aku sembahyang. Susah kita. Tadi dia bilang cukup aku sembahyang di sini. Gara-gara kita cukup aku sembahyang. Dosa kan? Makanya orang-orang faham itu ketika dia sholat berjamaah dia nggak panjang-panjang. Lain kalau masjid khusus orang udah tahu. Oh kalau mau yang panjang-panjang sholatnya di masjid ini. Di situ 1 malam 1 juz. Jadi 1 bulan Ramadan itu khatam Quran kita. Orang yang datang itu orang khusus. Memang mereka cari hafalnya, cari khatam Qurannya, cari keberkahannya. Kecuali orang kesasar.
Jadi kenapa di sana? Di sana enak Ustadz, dingin, empuk, wangi. Di masjidmu, aduh Ustadz, ampun pokoknya. Hari ini kan rata-rata orang sholat cari masjid itu yang apa? Masjidnya dingin. Kalau masjid gak pakai AC, itu jamaah langsung protes. Pak Imam, Pak Ketua BKM, Banda Aceh ini sama Aceh Besar ini kan panas Pak BKM. Pasanglah kipas angin. Dipasang kipas angin, nggak cukup satu. Tiap tiang ada kipas angin. Cukup? Belum. Pak BKM, rupanya di Aceh Besar sama Banda Aceh ini kipas angin nggak cukup. Pasang AC lah. AC penuh. Begitu tutup pintu menggigil kita. Karena langsung nggak pakai karpet. Usul lagi, Pak BKM, kalau pakai AC waktu subuh nggak bisa berdiri aku Pak BKM. Kayak ditusuk-tusuk, pasang karpet lah. Karpet yang tebal. Begitu kita sujud masuk dahi kita dalam. Udah cukup? Belum. Pak BKM, AC udah dingin, karpet udah empuk, tambah lagi lah. Apa itu? Kasur Palembang sama bantal kalau bisa ada. Nggak akan pernah cukup. Siapa yang bisa cukup tadi? Orang-orang yang bersyukur. Makanya ungkapan syukur tertinggi kita adalah sholat. Dan amalan yang pertama sekali diperiksa juga adalah sholat. Jadi wajar kalau untuk sholat Nabi nggak melalui perantara, tapi ambil langsung, ketemu langsung dengan Allah. Itu pun Nabi ketika sampai di sana malaikat Jibril aja nggak bisa naik. Muhammad, aku cuma bisa sampai di sini. Silahkan naik sendiri. Jibril aja nggak bisa sampai ke Sidratul Muntaha tuh, nggak bisa ketemu dengan Allah langsung. Ada batasan. Cuman Rasul yang bisa, karena Rasul itu kekasihnya Allah. Makanya kalau kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan ingat kepada kita dan kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 10 lewat dah. Besok ada masuk apa libur? Libur. Masuk apa libur? Libur dia bilang masuk. Masuk libur. Masuk libur. Yang penting begini, saya bukan mau, kalau saya bercerita tentang sejarah Isra Mi'raj, naik Buraq, di langit pertama ketemu dengan ini, di langit kedua ketemu dengan ini, kalian lebih hafal daripada saya. Yang diterima perintah sholat, kalian lebih tahu. Makanya saya kasih tahu lagi yang udah tahu. Karena kalau ada dikasih tahu, itu aja. Sama kayak orang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya ceramah, saya tanya dulu, tahu nggak apa yang mau saya bilang? Enggak ada yang tahu. Enggak. Bapak-bapak nggak tahu. Enggak. Ibu-ibu juga nggak tahu. Enggak. Kalau gitu percuma saja saya ceramah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pas disuruh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kemarin Bapak Ibu, saya tanya dulu, tahu nggak apa yang mau saya bilang? Oh, pelajaran yang terbaik kan, karena kemarin gara-gara itu nggak jadi. Tahu. Jadi Bapak udah tahu, tahu. Ibu-ibu udah tahu, dah. Semua udah tahu, tahu. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak puas dipanggil lagi. Sama seperti kemarin dan kemarin, saya mau tanya dulu, tahu nggak apa yang mau saya bilang? Pecah suara. Separuh bilang tahu, separuh bilang enggak. Jadi sebelah sini udah tahu, tahu. Sebelah sini belum tahu, belum. Yang belum tahu silahkan tanya dengan yang sudah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jadi lagi ceramah. Gara-gara tahu tadi itu. Makanya saya tidak lagi menjelaskan apa yang sudah kalian tahu, tapi kita cerita tentang hikmah dari yang didapatkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu baru hati kita tenang. Kalau hati sudah tenang, diejek pun tidak akan bikin kita goyang. Apakah diejek bikin kita jadi hina? Apakah dipuji bikin kita jadi mulia? Jadi nggak usah susah. Diejek, gendut, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah?
Aku makan baca doa. Karena aku makan baca doa, aku yang makan, setan gak ikut makan. Aku gendut, setanku kurus. Berarti yang gemuk karena makan baca doa, berarti yang kurus-kurus gak pernah baca doa. Saya dibilang, Ustadz, nampak tambah gendut ya? Iya, saya naik 6 kilo selama maulid kemarin. Itulah nampak, kok bisa gemuk Ustadz? Cacing pita dalam perut saya. 3 piring saya makan, 1 piring dimakan cacing, 2 piring saya yang makan. Makanya gemuk. Berarti kalau kami yang kurus Ustaz, anaconda di dalam. 3 piring kalian makan, 4 piring habis. Pertanyaannya, ada marah dibilang gemuk? Gak usah marah. Kalian marah bukan tambah diam, malah yang ngejek tambah senang. Gendut, mana ada gendut, mana ada dudut, tambah. Nabi diejek, Muhammad gila, alhamdulillah. Bodoh, alhamdulillah. Stres, alhamdulillah. Yang stres yang ngejek. Yang ngejek bilang sama kawannya, jangan ejek Muhammad. Kenapa? Capek kita ejek, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau kita marah, disinilah kualitas sholat kita ditentukan. Semakin bagus sholat kita, semakin tenang jiwa kita, semakin kuat kepribadian kita, semakin senang dalam mengambil setiap perjalanan kita. Sekali lagi, nggak usah baper dengan apa yang sudah diraih sama orang, nggak usah baper dengan apa yang sedang diomongkan orang, nggak usah baper dengan apa yang sedang direncanakan orang. Biar dia dengan rencananya, kita dengan rencana kita. Biar dia dengan omongannya, kita dengan omongan kita. Insya Allah. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hah? Masih mau lagi? Yakin? Sanggup? Nanti kalian di sini sambung dengan kepala pustaka, tata usaha, atau sama ketua BKM, beliau yang akan nyambung. Kasihan, masih boleh kan saya kemari lagi? Masih mau dengar cerita saya lagi? Lain kali. Untuk hari ini cukup. Ustadz Abdul Somad aja kalau ceramah nggak lebih dari 1 jam. Saya udah 1 jam setengah. Masa saya lebih hebat dari Ustadz Abdul Somad? Nggak mungkin. Jadi udah cukup dulu. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama. Insyaallah yang berselawat dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu wa sallama
masuk surga bersama keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya, orang-orang tercinta, besti-bestinya, orang-orang terdekatnya. Allah, lihat, kalau kita bisa berselawat, catatan ada sama malaikat, dan itu insya Allah sampai kepada Rasulullah. Mungkinkah Rasulullah lupa dengan kita? Tidak mungkin. Makanya jangan pernah malas untuk berselawat. Burung irian hinggap di pohon kayu. Cukup sekian dan thank you. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustaz Husni Suwardi SPD yang telah menyampaikan tausiah ceramah agama tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan bersama dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita doakan semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali bersama beliau di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya Ustadz Mazaki, kita foto dulu dengan Ustadz. Baik, izin Ustadz. Hah? Oh gitu. Izin. Oh iya betul. Mari Ustadz, gimana fotonya? Izin Ustaz ke tengah Ustaz. Izin Ustaz. Izin nak tolong dipindah nih. Oke. Gini Ustaz, di tengah Ustaz, ada sini Ustaz. Di tengah ada kemari. Sedikit enggak, berdiri Ustaz. Nampak Ustaz? Di tengah-tengah ya Ustaz. Geser sedikit nak. Satu kali. Kita nak dikit nak, bisa sedikit. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Naik ya? Nggak naik ya? Hah? Oh, pakai habis sekali. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Takbir sekali, Ustaz. Takbir sekali, Ustaz. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Takbir sekali. Oh, jempol boleh apa? Oke. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang putri nak silakan pelan-pelan per kelas ya, per kelas biar hati-hati. Per kelas nak. Ya, silakan kelas 1 dulu. Kelas 1 dan kelas 6 boleh? Ya, si wasana ula tunggu dulu nak biar tidak rebutan sendal.